Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Eh, Pagi ini, pada hari ini kita akan mempelajari atau melanjutkan tentang materi kemarin, di mana materi kemarin kita sudah mempelajari tentang konsep bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat dan mengurutkan bilangan bulat. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Ya, ini ada pertemuan kedua, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Baik, untuk yang pertama adalah bilangan bulat, yaitu tentang penjumlahan. Ya, penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan garis bilangan. Teman-teman, dengan garis bilangan, contoh di sini ada negatif 1 ditambah negatif 3. Kemarin kalau menggunakan garis bilangan itu kan yang di tengah-tengah itu adalah 0, ke kiri itu negatif, ke kanan positif. Ya. Nah, maka kalau ada di sini negatif 1 ditambah negatif 3, negatif 1 ditambah negatif 3, maka kita lihat menggunakan, karena yang pertama ini menggunakan garis bilangan bulat, garis bilangan. Nah, ini kita lihat. Yang pertama di sini negatif 1. Negatif 1 kan berarti posisi di sini. Nah, kemarin saya bilang kalau negatif itu berarti dia ke kiri, atau kalau atas bawah itu berarti dia ke bawah. Tapi kalau di sini kita menggunakan yang kanan kiri, maka di sini negatif 1 berada di sini, ditambah negatif 3. Negatif 3 berarti di sini. Nah, maka di sini negatif 1 ditambah negatif 3, negatif 1, 1 langkah ke kiri, ditambah negatif 3. Berarti negatif itu juga ke kiri. Berapa langkah? 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, berarti di sini posisinya negatif 1 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 4. Baik, saya ulangi lagi. Kalau ada penjumlahan negatif 1 ditambah negatif 3, maka kita lihat dengan menggunakan garis bilangan. Negatif 1. Karena negatif berarti dia ke kiri. Ke kiri berapa langkah? 1 langkah. Yaitu 1. Kemudian ditambah negatif 3. Oh, karena dia negatif juga, berarti dia langkahnya juga ke kiri. Berapa langkah? Karena dia negatif 3, maka 3 langkah. 1, 2, 3. Oh, berarti di negatif 4. Kemudian yang kedua, aturan penjumlahan bilangan bulat. Aturan penjumlahan untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. Di sini ada aturannya, negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif kurung A ditambah B. Kemudian aturan kedua yaitu negatif A ditambah B sama dengan negatif kurung A dikurangi B jika A lebih besar dari B. Ini berlaku jika A lebih besar dari B. Kemudian yang ketiga, negatif A ditambah B sama dengan B dikurangi A. Ini sama. Jadi B dikurangi A jika B lebih besar dari A. Nah, contoh di sini, negatif 9 ditambah 5. Negatif 9 ditambah 5, maka negatif 9 ditambah 5 sama dengan negatif 9 dikurangi 5. Loh, kok dikurangi? Karena apa? Karena di sini kalau ini negatif, ini ibaratnya dikali. Jadi negatif dikali negatif hasilnya positif. Maka dikurangi sama dengan negatif 4. Yang kedua, negatif 44 ditambah 58. Nah, karena di sini lebih besar dari ini A, ini B, maka di sini karena B ini lebih besar dari A, maka kita bisa menggunakan aturan yang ketiga. Yaitu maka negatif 44 ditambah 58 sama dengan 58, positif 58 dikurangi 44 sama dengan 14. Nah, kalau di dalam kemudian yang ketiga, model tandanya, ya ada model tanda kalau plus ini untuk positif dan min ini untuk negatif. Jika terdapat tanda yang berbeda, maka akan saling menghapus atau hilang. Contoh,
Di sini ada negatif 3 ditambah 4. Ada 3 tanda negatif, negatif, dan 4 tanda positif. Jika ada tanda yang berbeda, maka saling menghapus. Maka tersisa tanda positif. 1. Jadi ini negatifnya ada 3. Berarti negatif, 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 negatif 3, negatif, negatif, negatif. Ditambah 4. 4 ya, berarti ada 4 positif. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti di sini 1. Karena saling menghapus. Ini juga sama, ini sama, berarti tinggal ini tidak ada pasangan negatif, maka ketemunya adalah positif 1. Pertanyaannya, kalau di sini ada 2 positifnya, berarti di sini ada jawabannya adalah positif 2 dan seterusnya. Nah, untuk lebih biasanya kalau kita di dalam bahasa Jawa dulu di kelas 6 atau masih kita dulu di SD atau MI, itu kalau negatif itu kita ibaratkan dengan hutang. Ya, negatif itu kita ibaratkan dengan hutang, kemudian kalau positif itu kita ibaratkan dengan dalam bahasa Jawa itu nyarutang atau melunasi. Nah, di sini hutang 9 negatif 9 ditambah 5 berarti hutang 9 nyarutang 5 berarti masih hutang, ya kan? Karena masih punya hutang 9, kemudian kita baru melunasi 5 berarti masih mempunyai hutang, yaitu mempunyai hutang 4. Nah, ini sama. Itu kalau dalam bahasa Jawanya seperti itu. Jadi lebih untuk memudahkan saja. Hanya untuk referensi. Kemudian selanjutnya adalah sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup, yaitu penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat juga. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A plus B, A ditambah B sama dengan C. Dengan C juga bilangan bulat. Contoh misalnya 1 tambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, berarti A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. 3 itu juga termasuk bilangan bulat. Maka dia berlaku sifat tertutup, yaitu penjumlahan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat. Jadi A dan B bilangan bulat, C-nya juga bilangan bulat. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat komutatif, yaitu penjumlahan bilangan bulat selalu diperoleh hasil yang sama, walaupun kedua bilangan bulat tersebut ditukar tempatnya. Untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kalau misalnya A-nya 1, B-nya 2, itu sama dengan A tambah 1 tambah 2. 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Dibalik juga sama. 2 ditambah 1 itu juga sama dengan 3. Maka di sini sifat komutatif berlaku, yaitu penjumlahan bilangan bulat selalu diperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukar tempatnya. Kemudian yang sifat yang ketiga adalah sifat asosiatif. Ya, sifat asosiatif yaitu sifat ini dapat dituliskan untuk setiap bilangan bulat A, B, C selalu berlaku A dalam kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C tutup kurung. Contoh misalnya di sini kan ada A, A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Berarti di sini A-nya 1 ditambah 2. Dalam operasi penjumlahan pengurangan dan perkalian dan pembagian itu kalau ada yang ada dalam kurung berarti kita dahulukan, ya kan? Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti di sini hasilnya 6. Kalau kita balik misalnya di sini 1, di sini 2, di sini 3. Kita dahulukan yang di dalam kurung, yaitu berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Baru kita jumlahkan dengan 1. Berarti 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah, ini adalah sifat asosiatif. Kemudian yang keempat, yaitu mempunyai unsur identitas. Bilangan 0 merupakan unsur identitas pada penjumlahan. Artinya, untuk sembarang bilangan bulat apabila ditambah 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh misalnya, untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Yaitu artinya bilangan bulat berapapun kalau ditambahkan 0 akan menjadi bilangan bulat itu sendiri. Contoh misalnya di sini A. A ini kita mempunyai A ini sama dengan 1. Berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Berarti kan sama dengan A ini juga 1. Nah, 2 tambah 0 sama dengan 2. 3 tambah 0 sama dengan 3. Negatif 2 ditambah 0 sama dengan negatif 2. Dan seterusnya. Maka ini berlaku. Jadi bilangan bulat
berapapun kalau dijumlahkan dengan 0 maka sama dengan bilangan bulat itu sendiri. Kemudian yang ketiga mempunyai inverse. Inverse itu lawan. Suatu bilangan disebut mempunyai inverse jumlah apabila hasil penjumlahan bilangan tersebut inverse-nya merupakan unsur identitas atau 0. Nah, ini. Lawan dari A adalah negatif A, sedangkan lawan dari negatif A adalah A. Contoh misalnya, A ini adalah 1, berarti lawannya atau inverse-nya ini adalah negatif 1. Misalnya A-nya adalah 2. Kemudian berarti inverse-nya atau lawannya itu adalah negatif 2. Lah, 2 jika dijumlahkan dengan inverse-nya, yaitu inverse dari 2 itu adalah negatif 2, maka 2 ditambah negatif 2 itu sama dengan 0. Nah, ini yang disebut hasil penjumlahan bilangan tersebut merupakan identitas atau identitas 0. Nah, ini yang dimaksud. Jadi 2, ini adalah bilangan bulat 2, itu inverse-nya adalah negatif 2. Dan seterusnya. Berarti inverse negatif 5 adalah positif 5. Gitu. Jadi kebalikannya itu seperti itu. Itu untuk penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan. Pengurangan yaitu menentukan hasil pengurangan bilangan bulat. Bagaimana cara kita menentukan hasil pengurangan bilangan bulat? Pada pengurangan bilangan bulat, mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurangannya. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Kemudian yang B, A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Contoh misalnya, 6 dikurangi 9. Nah, kita punya 6. Tadi saya mengatakan kalau negatif itu adalah hutang ya. Jadi kita punya 6, tapi hutang 9, berarti kita masih punya hutang, yaitu hutangnya berapa? 3. Nah, kalau dalam aturan ini yaitu A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B, jadi maka 6 dikurangi 9 itu sama dengan 6 ditambah negatif 9. 6 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 3. Dan sekarang kalau di sini yang B, negatif 11 dikurangi negatif 8. Negatif 11 dikurangi negatif 8. Dikurangi negatif 8. Nah, di sini negatifnya ada 2. Ini negatif, ini dikurangi, ini juga negatif. Maka di sini, ini negatif, maka dia jadi positif. Maka negatif 11 ditambah 8. Negatif 11 ditambah 8 artinya sama dengan, kembali lagi tadi yang pertama, yaitu 8 dikurangi 11. Bisa sama saja negatif 11 ditambah 8 itu sama dengan 8 dikurangi 11. Sama dengan negatif 3. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat pengurangan bilangan bulat. Nah, sifat-sifat pengurangan bulat apakah dia itu bersifat tertutup, juga bersifat komutatif, atau juga bersifat asosiatif. Kemudian selanjutnya, nah ini ada konsep perkalian. Tadi pengurangan dan penjumlahan, sekarang konsep perkalian. Konsep perkalian. Perkalian adalah operasi penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, contoh di sini 4 kali 6. Nah, 4 kali 6 itu maka 4 kali 6 sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. Kemudian 6 kali 4 sama dengan 6 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 6 kali. Ya, sebanyak 6. Jadi 4-nya ini ada 6. Nah, bedanya apa? 4 kali 6 ini sama dengan 6 ditambah 6 ada 4. Kalau 6 kali 4 ini 4 kali tambah 4 tambah 4 tambah 4 ada 6 kali. Nah, resepnya itu sama dengan kita menggunakan resepnya itu pakai resep minum obat ya. Resep minum obat itu kan 3 kali 1 ya kan, 3 kali 1. 3 kali 1 itu kan artinya itu diminum 3 kali dalam 1 hari, bukan diminum 3 obat itu dalam 1 kali, itu bukan, tapi 3 kali 1 itu sama dengan
minumnya satu kali pagi, 1 kali siang, 1 kali malam. Berarti kan ada satunya itu ada 3. Nah, sama dengan ini 4 kali 6. 4 kali 6 berarti 6-nya ada 4. 6 kali 4 berarti 4-nya ada 6. 3 kali 1 berarti satunya ada 3. Itu. Jadi kita seperti minum obat. Nah, minum obat itu 3 kali 1 berarti 1 tambah 1 tambah 1. Jangan 3 hanya 1 kali. Wah, benar. Kemudian maka ketika kamu ingin mengurai perkalian ini, kamu ingat-ingat rumus minum obat. Ya, itu rumus minum obat yaitu 3 kali 1. 1 tambah 1 tambah 1. 1 pagi, 1 siang, 1 malam. Nah, sama dengan perkalian ini, 4 kali 6. Berarti 6-nya ada 4. Berarti 6 ditambah 6 tambah 6 tambah 6. 6 kali 4 berarti 4-nya ya, 4-nya ada 6. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 berarti 4-nya ada 6. Berarti kalau 5 kali 2, 5 kali 2 itu berarti 2-nya ada 5. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sebanyak 5. Berarti sama dengan 10. Oh, untuk konsep perkalian. Nah, di sini maka tadi yang mengatakan kalau resepnya itu menggunakan resep minum obat, ya, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Jika N ini sembarang bilangan bulat positif, maka N kali A sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A tambah titik-titik tambah A sebanyak N suku. N itu adalah banyaknya berapa yang dikalikan. Jadi misalnya di sini 5 kali 2. Berarti ini 5 kali 2. Berarti A-nya adalah 2, N-nya adalah 5. Berarti 2 tambah 2 sebanyak 5 kali. Gitu. Oke. Nah, sifatnya ini kalian bisa diselidiki. Nah, yang baru ini adalah distributif penyebarannya. Jadi di sini selalu untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah mempunyai unsur identitas. Bilangan 1 merupakan unsur identitas pada perkalian. Artinya, untuk sembarang bilangan bulat apabila dikali 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh misalnya, kamu punya bilangan bulat 3. 3 dikalikan 1, mesti hasilnya 3. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti bilangan bulat berapapun kalau dikalikan 1 itu sama dengan bilangan bulat itu sendiri. Negatif 1 dikali negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1. Negatif 5 dikali 5 sama dengan negatif 5 dikali 1 sama dengan negatif 5 dan seterusnya. Kemudian pembagian. Nah, pembagian di sini operasi pengurangan berulang dengan bilangan yang sama-sama. Hasil pengurangan sama dengan 0. Contoh 40 dibagi 5. 40 dibagi 5 artinya itu adalah 40 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 dikurangi 5 sampai habis ya. Artinya itu sampai habis. Jadi 40 kurangi 5 35 35 kurangi 5 35 kurangi 5 itu 30 30 kurangi 5 25 25 kurangi 5 20 20 kurangi 5 15 15 kurangi 5 10 10 kurangi 5 5 5 kurangi 5 berarti 0 sampai dengan 0. Ketika sudah sampai dengan 0, kamu hitung ini 5-nya itu ada berapa? Karena dia dibagi 5. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Berarti 40 dibagi 5 itu sama dengan 8. Nah, itu adalah pembagian. Saya ulangi lagi untuk penjumlahan. Nah, yang belum ini adalah satu. Untuk apa namanya? Ini ya. Jadi untuk perkalian ini untuk perkalian ini untuk perkalian ya ini untuk N untuk perkalian ini untuk
ini berlaku ya apabila ini positif dikali negatif ya, positif dikali negatif itu sama dengan positif kali negatif itu sama dengan negatif. Kemudian kalau positif dikali positif itu sama dengan positif. Kemudian kalau negatif dikali negatif dikali positif ya, negatif dikali positif ini sama dengan negatif. Kemudian kalau negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Nah, ini juga berlaku untuk pembagian. Jadi pembagian misalnya pembagian positif dibagi negatif, hasilnya tetap negatif. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Nah, ini untuk aturan dari perkalian dan pembagian untuk bilangan bulat. Jadi kamu lihat kalau dia bilangan bulatnya itu sama, bisa sama itu artinya adalah sama jenisnya yaitu jenis bilangan positif semua, mau di perkalian atau pembagian itu hasilnya tetap bilangan positif. Yang kedua, yang sama yaitu negatif dan negatif. Jadi bilangan bulatnya negatif dan negatif. Atau misalnya negatif dikali negatif, negatif dibagi negatif, itu hasilnya juga positif. Itu kalau sama jenisnya bilangan bulat positif semua atau bilangan bulat negatif semua. Nah, kalau berbeda, misalnya di sini positif dikali negatif atau sebaliknya negatif dikali positif, itu hasilnya tetap negatif. Jadi kalau sama ini, yang sama ini sama, itu hasilnya positif. Kalau berbeda jenisnya, yaitu ada yang satu negatif, yang satu positif, atau yang satu positif, yang satu negatif, itu hasilnya untuk perkalian dan pembagian ini hasilnya negatif. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari dari konsep bilangan bulat ya, konsep bilangan bulat yang mulai dari penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Mungkin masih banyak kekurangan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.